kami undang Pak Jaka untuk menyampaikan presentasi. Yang kami hormati Ketua Presidium beserta para anggota, para peserta Munas yang terhormat, atas nama pengurus pusat, ini yang lapor soalnya bukan ketum, pengurus pusat ya. Berikut akan kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus pusat P2Tel masa bakti 2019-2024. Ini akan terdiri dari 3 materi ya. Yang pertama laporan keuangan, yang kedua laporan realisasi pokok program kerja tahun 2019-2024. Ini amanah Munas yang lalu ya. Kemudian ada laporan realisasi non pokok program kerja tahun 2019-2024. Jadi ada yang memang tidak termasuk di dalam pokok program kerja, tapi kita harus laksanakan. Oke, baik, kita masuk ke laporan keuangan. Dalam organisasi apapun, baik buruknya pengelolaan atau jalannya roda organisasi akan tercermin dalam pengelolaan keuangannya. Apabila pengelolaan keuangannya baik, maka pengelolaan organisasi lainnya juga insya Allah baik. Tapi kalau laporan ataupun pengelolaan keuangannya buruk, bisa dipastikan yang lain juga buruk. Gitu ya. Jadi diingat tuh. Nah, jadi ini terlebih lagi kita itu organisasi sosial. Organisasi sosial itu tergantung pada kepercayaan dari anggota, dari donatur, dari mitra, Pak. Jadi kalau ada yang munculkan isu-isu, ya gitu ya, isu-isu penyelewengan, penyalahgunaan, gitu ya. Apalagi yang itunya itu pengurus, jadi pasti akan merugikan organisasi itu sendiri. Udah ada contohnya tuh kemarin Pak Mus cari dana untuk Munas ini ya, itu semua ya, artinya dari ketum yang lama menggunakan laporan keuangan 2019. Lah bagaimana? Saya Munasnya Februari 2019. Berarti tahun itu baru sebulan setengah dah. Terus gimana bisa mengklaim yang itu? Kan gitu ya. Nah itu ya, tolong dicamkan gitu. Nanti kalau bertanya di sana ini kan gitu. Ya kita masuk ke yang berikutnya. Nah, jadi waktu saya masuk itu ya memang rada semrawut ya, menggumpal Pak. Menggumpal ini contohnya ya. Kalau untuk dakem sama untuk biaya operasional itu dari dapennya udah dibagi 2. Jadi dakem ngomongnya dana sosial lah gitu. Kemudian satunya lagi biaya operasional, kan gitu ya. Tapi disatuin gitu loh, masuk ke dalam satu keranjang, kan gitu. Padahal dipisah tadinya. Mengapa dipisah? Karena dulu kita tidak mengut iuran dari janda dan duda, jadi udah terpisah tuh. Tapi masuk satu. Begitu dikeluarin, kan karena satu, orang curiga tuh. Oh ini ngambil dana kematian gitu. Jadi kita ngeluarin gitu misalnya bantuan gitu. Ya karena dari situ pasti curiganya itu. Nah jadi salah satu program kerja nanti ya, program kerja yang tadi adalah penguatan organisasi.
ada subprogram peningkatan kinerja keuangan. Nah, jadi kita coba tata ininya gitu. Kita telah melakukan penataan disesuaikan dengan SAK 35 dan ADART 2019. 2019 di ART pasal AD pasal 21 kekayaan, ART pasal 29 sumber keuangan. Jadi harus jelas sumbernya apa? Sumbernya itu ada 3, iuran, hasil usaha yang sah kalau gitulah. Kemudian yang ketiga, sumbangan tidak mengikat. Jadi jelas itu loh masukannya gitu ya. Kalau keluarannya jelas ada dakem, ada apa gitu. Nah, jadi kita coba supaya orang melihat gitu. Kemarin ribut-ribut iuran kan Pak Jaka uangnya habis karena bla 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 gitu. Pak Jaka uangnya habis sehingga menaikkan iuran. Loh, kan gimana tuh? Itu orang dalam yang ngomong. Terus kumaha? Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini salah satu pembenahannya itu dipisah deh gitu. Kalau yang iuran masuknya ke sana gitu, nanti tidak boleh dipakai yang lain. Iuran untuk dakem yang 2 per mil harus dipakai untuk dakem. Nah, kebetulan memang dari tahun ke tahun selalu minus. Nah, selalu minus berarti saldo 0. Ada tombok tuh. Berarti saldonya 0. Kan gitu ya? Jadi orang tahu tuh, oh segitu gitu. Waktu kita menjelaskan dulu ke teman-teman waktu mau menerapkan iuran itu yang 5 per mil, ya kita pakai yang ini biar orang tahu oh sekian. Ini kita menggunakan laporan keuangan 2023 ya. Jadi iuran yang untuk operasional itu dapatnya 4,3, pakai bayar BOP, kemudian hasil usaha dan sumbangan dan lain nyebur ke situ, kemudian yaitu keluarannya itu tuh ada beban operasional, ada beban atas sumbangan gitu ya, ada beban BOP cabang. Salah satunya adalah yang bantu yang itu Pak, yang di bawah 200 yang sejutaan, lumayan Pak itu. Coba aja kalian berapa itu lumayan gitu ya. Nah, kemudian ada masukan sebetulnya yang misalnya yang PKS Dapen itu masuknya ke hasil usaha. Ya, gitu ya, biar tahu itu Dapen itu kalau pelaksanaan PKS ya kita dapatnya itu hasil usaha. Oke, kemudian keluar. Nah, jadi masukan penerimaan dikurangi pengeluaran dapatnya sisa hasil usaha. Jadi Bapak kalau mau lihat itu jangan panjang-panjang dulu Pak. Di tahun itu lihat sisa hasil usahanya. Positif, negatif. Kalau positif nambah ke saldo. Neto, aset neto. Kalau negatif mengurangi kan gitu ya. Udah begitu aja. Sederhana kan? Makanya keuangan. Nah, itu kan ada istilah reklas. Itu reklas. Tadinya 1 jadi 2. Kan gitu ya. Nah, yang 2, yang ini ke sini gitu, itu namanya reklas. Bukan sesuatu yang istimewa sih reklas. Ya gitu ya. Jadi kalau reklas sangat menyedihkan, apa kan gitu. Kan gitu ya. Jadi ya barangkali ya kalau lulusan Fakultas Ekonomi ya tahulah gitu ya. Akun-akun di kita. Gitu ya. Jadi jangan muluk-muluk apa enggak. Kalau reklas itu jumlahnya sama gitu aja Pak. Kalau jumlahnya nggak sama mesti ada sesuatu kan gitu aja. Oke gitu. Kemudian hasil usaha, terus nanti ada yang sudah di sini total SAU sebelum-sebelumnya terkumpul, terakumulasi, kemudian kita investasikan. Nah, investasi juga kan jadi bebel gitu ya. Investasi kita sederhana aja Pak, taruh deposito, kemudian kemarin kita cari yang lebih tinggi returnnya obligasi negara, hanya itu. Nah, cuman sekarang investasi ini kan karena kerjasama dengan bank Pak. Jadi bank itu bilangnya sih ke Dapen nggak bayar gitu. Tapi kan minta juga Pak. Kalau kita mungut itu minta Pak. Ada yang 1%, ada yang 3%, ada yang 6 juta sebulan, kan gitu ya. Nah, yang gede mungkin gimana ya itu. Saya enggak lah katanya gitu. 0 aja tuh fee-nya. Tapi tolong Pak penempatan biasa kan. Nah, itu misalnya nih saya terus terang aja. Mandiri nih
Kalau kita naruh deposito, bunga mandiri kan bank pemerintah ya, 2,5 Pak. Kalau di bank lain 5, 6. Berarti saya bayar sebetulnya, benar nggak? Nah itu, makanya nanti kelihatan gitu ya, dari ke tahun ke tahun itu ada penurunan yang tadi itu Pak, sisa hasil usahanya, karena itu kan gitu ya, belum lagi yang nggak kepotong, belum lagi yang saldonya kosong, itu kan begitu ya, yang nggak kepotong itu di bank lain lah, di bank luar itu. Oke, jadi masukannya seperti itu, kita nggak banyak sekarang, ada sih ada usaha-usaha tapi ya masih kecil gitu ya. Oke gitu. Next. Nah, jadi tadi saya lihat gitu ya, lihat aja tuh yang mana beban umum, kenaikan penurunan. Nah, baris paling bawah, kelihatan nggak ya? Yang paling bawah. Nah itu yang kenaikan penurunan itu yang paling bawah, gitu ya. Jadi tahun 2019 audited masih 2 miliar, 2020 masih 2,4. Nah 2021 ini mulai COVID nih, COVID Pak. Jadi pengeluaran yang besar itu sebetulnya COVID, kemudian masalah iuran, kemudian ada bantuan sarana kerja lah lumayan itu, ratusan juta gitu. Jadi COVID itu nyambungnya Pak ke dana kematian. Biasanya 1.500 ya Bu ya, 1.500, terus 1.600, 2.600 ya. Jadi kita menganggarkan tuh, Pak Momo menganggarkan 1.600, kenyataannya 2.600. Berarti berapa? Kurang 1.000 kali 1,5 juta, 1,5 miliar sendiri. Nah gitu. Saya ngurus ini iuran Pak. Iuran itu meterai aja kali 34.000. Berapa? 1 miliar sendiri. Terus kita ngundang sosialisasi, walaupun ada yang nggak datang. Nah itu kayak gitu menentang atau tidak menentang aturan kebijakan organisasi atau apa yang kayak gitu tuh. Kayak gitu ya. Kira-kira 2 miliar. Itu. Nah itu Pak, yang gede itu bantuan sarana kerja ratusan juta lah. Oke. Nah, sekarang bandingkan. Kan gini kemarin, coba dibandingkan gitu. Waktu saya terima asetnya, aset itu yang kuning ya. Kalau dijumlahin yang bawah berarti dengan utang. Jadi lihat yang kuning. Jadi aset itu pada saya terima 13,6. Kalau ada yang ngomong bisa mencadangkan 15 miliar dari 3,6, saya akan bayar tuh yang kayak gitu. Ya, uangnya cuma 13,6 tapi dia bisa mencadangkan 15. Wah, hebat tuh kalau kayak gitu. Profesor, doktor barangkali gitu ya. Oke gitu ya. Jadi saya terima 13,6, terakhir kemarin 19. Jadi, itu keuangan ya. Nanti kalau mau detailnya di komisi B silahkan. Jadi gini, mungkin ada yang curiga ya. Biasa kalau dikatakan bodong ya. Itu 19 miliar itu apa? Coba lihat deh. Ditaruh di mana gitu, dalam bentuk apa? Ada di rekening, ada di deposito, ada di obligasi yang tadi. Obligasi itu lumayan Pak. Apa returnnya? Kan gitu ya. Oke gitu ya. Supaya pasti itu. Nanti tanya aja taruh di mana gitu. Bisi bodong juga gitu kan. Oke. Nah itu ini mudah-mudahan jelas lah. Jadi nggak usah yang dalam-dalam, sebetulnya kunci-kuncinya aja Pak. Kunci-kuncinya aja. Saldonya kira-kira nambah nggak gitu aja udah. Tapi tadi ya pastikan bahwa saldonya betul-betul ada. Bukan bodong ya. Bukan bodong. Mana tadi? Jadi sesuai amanah Munas 8 saya itu ada 10 proker. 10 proker sama Pak Indra supaya mudah dikelompokkan menjadi 2 program. Yang pertama penguatan organisasi, yang kedua program kesejahteraan dan pelayanan anggota. Kan gitu ya.
itu subnya ya silakan sendiri dijumlahin gitu segitu. Nah ininya segini segini, nanti saya kasihan di komisi B itu. Makanya Pak di ADRT yang akan datang di Munas yang akan datang gitu ya, kita nggak lagi ada komisi B yang ngurus proker, karena banyak yang nggak ini aja gitu, nggak cocok. Jadi di sini nggak bisa karena gini kan gitu, susah gitu. Jadi saya bebaskanlah nanti masuk ke program penguatan organisasi. Terpaksa saya dulu ya, jadi cek di TV mah stay tune gitu ya. Yang pertama membuat pelembagaan. Jadi mengembangkan program pelatihan dan pembinaan bagi PC dan BPC, gitu ya. Nah sasarannya juga udah ditentukan. Tadi saya tanya Pak Indra sasarannya, ya udah Pak udah ditentukan di proker yang dulu. Sasarannya juga program pelatihan pembinaan PC dan BPC terlaksana secara periodik. Yang pernah kita lakukan dulu karena rame ya, dulu itu rame kan. Ya jadi saya dibantu sama Dapen, Pak Jaka kita ini aja lah katanya para KPC itu biar ngerti katanya tentang pengelolaan Dapen. Ya sudahlah waktu itu mungkin ada beberapa ya di Makassar ya Pak Musbi ya. Di Makassar dilakukan, di Bandung dilakukan, di mana lagi ya? Jakarta belum sempat. Yang jelas Makassar tuh di Pak Musbi ya, yang MUDP. Kayak itu, kemudian keburu COVID. Program pembinaan. Nah, pembinaan di kita adalah dilakukan dengan penilaian terbaik yang mudah-mudahan jadi saling semangat gitu menjadi lebih baik. Nah, jadi pembinaannya dilakukan dengan itu. Kemudian menjelang setiap muscab itu kabid organisasi juga memberikan panduan supaya muscabnya efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya adalah menyederhanakan proses muscab 100%. Kemudian meningkatkan penataan organisasi cabang. Jumlah cabang efisien, kualitas layanan meningkat. Dengan cara penggabungan, reboundary, pindah lokasi cabang tuh mana Pak Hasan ya. Sama yang di Batam. Kemudian evaluasi status cabang, penonaktifan cabang, mentoring muscab dan muscablu. Ya memang ini harus di monitor sih sebetulnya muscab tuh. Ya jangan-jangan tidak dilakukan gitu. Kaget kan saya, kok bisa gitu ya. Muscabnya nggak dilakukan, terus ada gitu ya laporannya. Wah repot. Di mana itu teh? Ya nanti boleh ditanya di Komisi B. Kemudian menyusun sistem informasi online berbagai laporan PC ke PP. Menjamin akurasi dan kualitas informasi dari PC ke PP dengan cepat dan tepat. Ya terpaksa saya jawab karena ini dari sana loh. Kemudian laporan akurasi data kematian dan promotasi menggunakan media email. Sedangkan laporan pelayanan memanfaatkan media email P2Tel WhatsApp dan website P2Tel or ID. Ya. Meningkatkan kinerja keuangan yang tadi ya, mengembangkan sistem pembayaran secara online. Pembayaran berbasis online menjadi sistem keuangan P2Tel yang efektif. Kalau ini sih sudah udah biasa kita menggunakan CSM. Yaitu ya seluruh pembayaran antar institusi pusat ke cabang dilaksanakan dengan sistem online. Kemudian mengembangkan sistem prosedur keuangan, standarisasi tata kelola keuangan. Nah yang tadi ISAK 35, kemudian pembenahan akun-akunnya gitu ya supaya kelihatan gitu. Kalau orang ngelihat itu gitu. Supaya nggak semerawut. Ini masuknya ini terus mana ke akun mana gitu nggak ngerti. Nah sebetulnya juga kita nggak terlalu banyak tuh rekening itu, jadi mudah sih sebetulnya kalau mau melihat, silahkan gitu. Dulu waktu terjadi ribut-ribut itu saya bilang silahkan lihat tuh secara online, enggak juga gitu ya mau. Nah saya bilang ya kalau gitu biar polisi yang melihat kan begitu ya.
Oke, yang berikutnya adalah meningkatkan kinerja keuangan juga, mengembangkan pengelolaan investasi mengacu kebijakan investasi. Tadi sudah dikatakan kebijakan investasi masih menggunakan SKPP yang Pak Stianto 2013, pedoman investasi keuangan. Itu hanya di rekening, deposito, obligasi, cuman itu aja. Karena ternyata nggak bisa investasi di PT, Pak. Dulu pernah kita punya catatan keuangan itu, catatan tuh kita dapat catatan maksudnya. Nah, supaya membersihkan catatan itu, saya harus bubarkan PT-nya Pak Stianto. Rumit tuh, sampai ngutus orang. Karena sebetulnya nggak boleh Pak ternyata. Pertanyaan yang dulu itu termasuk nanti di masalah hukum. Itu sebetulnya perkumpulan itu boleh berbisnis atau tidak? Oh bisa Pak, oh bisa, oh enggak, oh bisa, gitu Pak. Wah kita kalau gitu, kalau saya mah nyoba aja, kalau itu coba aja bikin, kan gitu ya, bikin aja PT, gitu. Bikin PT tuh, bikin PT, arti pemiliknya ini ya kita gitu. P2Tel nih, bukan bikin PT sih, P2Telnya sendiri sebagai wadah, gitu ya. Masukin tuh ke sistemnya Telkom, nggak bisa ditolak. NPWP saya udah masuk segala macam. Begitu ditanya izin usaha, kita nyari izin usaha, nggak bisa. Jadi perkumpulan tidak bisa berbisnis, begitu. Jadi kita nggak boleh sebetulnya punya anak perusahaan, nggak bisa. Nah itu juga pembelajaran gitu ya, mudah-mudahan ke depan ini. Kemudian menetapkan dan mengembangkan sistem audit, menjamin akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan. Audit pengelolaan secara internal, bedah rumah ya udah di ini secara internal, kemudian eksternalnya juga pernah oleh KAP Sabar and Rekan. Kemudian mengupayakan hasil audit KAP tetap wajar tanpa pengecualian. Tadi sudah sampaikan bahwa selama periode saya 2019 sampai 2023 diperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Gitu Pak. Jadi sederhana sih sebetulnya mah gitu. Kalau kemarin malah saya nggak ditanya tuh. Yang kemarin 23. Kalau sebelumnya ada catatan yang PT itu. Setelah itu nggak ada kemarin. Langsung loh udah jadi bukunya. Oke, kemudian modernisasi dan otomatisasi organisasi, mengembangkan sistem informasi P2Tel. P2Tel mempunyai sistem informasi berbasis online. Nah ini ada kendala di Sispo-nya gitu. Jadi kita masih menggunakan Excel. Nah kita punya Pak Cucu, karena Pak Cucu dulu pernah membuatkan sebetulnya waktu Pak Cucu di SDM itu membuatkan untuk kita gitu. Cuman udah kemana barangkali gitu ya. Nah dulu udah bagus tuh itunya. Nah sekarang Pak Cucu nih tolong dibuatkannya itu. Nah kebetulan memang ada kepentingannya ya. Jadi kalau kita nagih itu ke sono gitu. Jadi memang harus ada tuh yang gitu? Patching ya. Patching itu ngambil gitu terus kemudian kita ngolah terus balikin lagi. Nah gitu. Ini amanah yang dulu loh. Bahwa harus ada penagihan secara sentralisasi, kemudian pembayarannya juga pembayarannya juga nanti secara sentralisasi, pembagian baru ke PC. Cuman kita harus tahu apa saja yang dilakukan oleh cabang gitu maksudnya. Nah itu tadi kita ngambil dari Simpen ya. Simpul kok Simpen. Jadi ngambil dari Simpul Dapen. Mengembangkan program Simpen melalui built-in training. Pengurus cabang menggunakan Simpen melalui pola. Tidak dikembangkan nih program ini, tidak dapat terkenal kan itu pola data P2Tel diintegrasikan ke Simpul. Jadi ke sana. Jadi memang kayak gini nih kalau prokernya yang bikinnya yang dulu bisa begini loh. Kalau nggak sesuai dengan perkembangan gitu. Oke. Berikutnya adalah meningkatkan kerjasama institusi, berperan aktif dalam kegiatan. Wisuda Purna Bakti Karyawan Telkom, P2Tel selalu menjadi mitra. Ini kita selalu ini rutin 2 bulan sekali. Sekarang pembekalan wisuda Purna Bakti, dulu pernah offline ya. Setelah itu pandemi, ternyata enak pakai ini, pakai Zoom gitu ya. Jadi 2 bulan sekali pakai Zoom.
Kemudian berperan aktif dalam berbagai kegiatan melibatkan PT Telkom, Dapen, Jakes, dan Sekar. Ini 4 pilar itu ya. Hari ulang tahun gitu ya, kemudian hari bakti. Kemudian kalau kondisi darurat P2T libatkan Telkom, Jakes. Itu dulu ini nih pernah dulu ya COVID-19. COVID-19 itu kita dibantu tuh sama Telkom, Jakes, dan Dapen. Berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang melibatkan organisasi eksternal. Ada PWRI, berperan aktif di HUT, seminar Munas, kemudian berperan aktif HUT, seminar Mastel. Jadi kita ada duta kalau dari sini, Bumia aja yang menjadi wakil ke sana gitu ya. Oke, berikutnya menata ketentuan hukum dan peraturan perundangan. Nah ini mengkaji kajian kepastian hukum organisasi perkumpulan P2T. Dulu ada kan, perkumpulan pensiunan, rame itu karena judulnya itu gitu. Ya emang begitu dari sananya gitu, dari Kumhamnya. Ya mungkin salah baca. P2T mempunyai referensi ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang memadai sehingga dapat mendukung visi misi organisasi. P2T berbadan hukum sejak ADART P2T disahkan oleh Kumham. Jadi rupanya kalau kita disahkan oleh Kumham itu bukan ADART-nya tapi kepengurusannya. Nah nanti mungkin di ini ya sama ini begitu nanti sudah terpilih kemudian menyusun pengurus kepengurusan, termasuk kalau memang mau nunjuk pembina, baru itu yang dilaporkan ke sana. Nanti ditanya mana ADART-nya, panduan itunya gitu ya. Jadi ADART itu gitu. ADART itu adalah lampirannya. Jadi yang utama itu pengurusnya dulu. Kayak gitu ya. Kemudian P2T juga institusi non profit, tapi kemarin kita bakal kena pajak tuh yang dari mana? Dengan PKS dengan Dapen itu kita kena pajak. Tapi nanti dihitung-hitung ada hitung-hitungannya lah. Sebetulnya selalu minus sih sebetulnya pajaknya ya. Oke, melakukan kodifikasi atas ketentuan hukum yang terkait dengan P2T. Ini udah, kemudian ketentuan P2T sejak didirikan sampai ini terdokumentasi di sekretariat. Ini kemarin yang masalah itu, yang pengakuan dari Telkomnya itu gitu. Sebagai satu-satunya, nah gitu ya. Sebagai satu-satunya organisasi yang diakui oleh Telkom. Itu kemudian konsekuensi dari itu mantan karyawan Telkom harus punya kesempatan, yang MPS yang itu harus punya kesempatan untuk menjadi, makanya ada nanti di ADART itu anggota luar biasa gitu. Itu sebetulnya dari situ. Jadi bukan karena ini, bukan Pak. Kalau saya dari situ ininya. Karena kita menyatakan satu-satunya atau Telkom satu-satunya, mana kata Telkom? Kan gitu. Jadi harus semua tuh dirangkul Pak. Itu gitu ya, bukan karena hal yang lain, tapi karena itu dari sisi keorganisasian. Memberikan layanan advokasi dan pendampingan hukum organisasi P2T. Layanan advokasi dan pendampingan hukum organisasi P2T diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah ini barangkali menjadi viral ya. Viral kan yang ini. Menunjuk konsultan hukum untuk membantu organisasi dan beberapa anggota P2T yang terkena masalah hukum. Antara lain tuh ada di tempatnya Pak Yuri dulu dibantu ya. Kemudian ada permasalahan Jakatel, berbagai somasi ini yang hangat, disomasi ketua panitia, disomasi oleh Pak Abdul Rahman. Tuh, mana tuh kayak gitu. Gara-gara nggak lolos. Tadi verifikasi. Nah itu ya yang di ininya gitu. Tapi sebetulnya banyak. Tapi kalau saya bilang nanti kurang enak gitu. Banyak yang dibantu maksudnya anggota. Karena sebetulnya perjanjian kita PKS kita dengan konsultan hukum ini untuk organisasi. Jadi biasanya nggak ini lagi. Misalnya nanti yang dibantu siapa itu yang di Tangsel nggak dikutip berapa enggak. Ya sudah itu semuanya ada di kita. Itu loh maksudnya ya. Kemudian ini program kesejahteraan dan pelayanan anggota. Jadi subprogramnya meningkatkan kesejahteraan anggota sesuai ketentuan POJK
05. Nah, jadi ini saya nggak tahu nih prokernya kok tiba-tiba manfaat lainnya, manfaat itunya enggak gitu. Manfaat lain dalam bentuk manfaat tambahan, klausul manfaat tambahan sudah tercantum dalam peraturan dana pensiun. Ini sekarang sudah menjadi hak. Nah gitu ya saya bilang. Kalau itu bukan hak, kita hanya saya minta THR. Kan gitu ya. Mau ngasih atau enggak ya itu ya gitu. Tapi kalau ini hak, nah, makanya yang ini nanti dapatnya dari iuran pendiri Pak. Jadi ada Telkom memberikan iuran, ya memang masih kecil sih. Kemarin dapat berapa? THR berapa? 110. Nah yang 110 itu ini manfaat tambahan. Mengupayakan senantiasa manfaat tambahan dapat dibayarkan setiap tahun. Nah ini udah jelas Pak, 2 minggu sebelum hari raya dibayar. Kalau nggak dibayar kita bisa nuntut. Nah itu kalau hak begitu Pak. Gitu ya. Nah bagaimana caranya supaya kita itu haknya banyak, kan gitu aja. Nanti ya untuk yang akan datang. Kemudian melaksanakan evaluasi triwulan dengan Dapen Telkom, memastikan semua PKS, ya ini kan evaluasi bersama, program datul, sosialisasi, kemudian yang sosialisasi sekarang rayonisasi udah nggak pernah lagi ya gitu, pernah lagi. Evaluasi triwulanan sudah digabung dalam bentuk laporan. Ini ada laporan nih, yang triwulanan, yang ditagih ya Pak ya, ditagihkan. Baik, yang keempat adalah meningkatkan kinerja data ulang. Nah ini sebetulnya data ulang ini kan yang hitung Dapen gitu. Jadi kita ikutan aja 98,83%. Melaksanakan program sosialisasi berkala. PMP mendapat informasi terkini tentang kebijakan Dapen. Pernah tuh dulu ada sosialisasi rayon di 14 lokasi. Dulu pernah di Binjai saya. Ya, di Pak Musbi, kalau Jawa banyak. Kemudian sosialisasi mandiri hanya terjadi di 14 cabang, Sumatera, Jawa, Kendari, Sorong. Meningkatkan diseminasi informasi Dapen. Nah ini yang ini ya. Jadi majalah Penstel, WP2T selalu memuat informasi terkini setiap triwulanan. Pengennya begitu. Majalah Penstel ditiadakan Pak. Ini kan yang bantuan khusus sekarang ditiadakan karena maunya online semua. Oke gitu ya. Kemudian program kesejahteraan, peningkatan pelayanan kepada anggota YAKES. Jadi memastikan semua anggota masuk BPJS gitu ya. Ini prokernya begitu, harus begitu gitu ya. Kemudian semua anggota P2T terdaftar sebagai peserta BPJS secara bertahap. Nah kebijakan dari YAKES tidak begitu. Yang di luar TPKK saja yang dibantu ada 8.000 orang. Gitu, yang lain enggak gitu. Itu langsung dilayani oleh YAKES. Memutakhirkan penyesuaian tarif fasilitas kesehatan. Nah ini juga kan kita ngikut ke nodinnya Dir HCM. Jadi ini nggak bisa Pak. Jadi kebijakan Telkom. Kita nggak bisa tuh. Ini restitusi kacamata menjadi berapa? Nggak bisa tuh. Jadi biasanya ngikutin sana. Kalau di karyawan Telkomnya naik, kita juga biasanya ikut naik gitu. Ya gitu ya. Kemudian meningkatkan proses pelayanan restitusi. Ya kalau ini dulu udah ada programnya, bareng-bareng kita membuat sesuai di program digitalisasi YAKES, pelayanan restitusi beralih ke aplikasi YAKES Mobile. Meningkatkan efektivitas home visit. Nah, sebelum COVID, home visit dilaksanakan, namun selanjutnya sangat terbatas, yang tertentu saja. Home care juga terbatas untuk yang pasca operasi ya, gitu kan, ada yang itu. Kemudian evaluasi triwulanan dengan YAKES. Jadi PKS itu lama dulu, amandemen dan 4 kali. Kemudian baru yang kemarin 2024 Bapak Sarjono itu dengan klub senamnya itu. Oke gitu ya, mudah-mudahan udah terimplementasi ya, udah kan. Kemudian meningkatkan kegiatan sosial, mengembangkan pengumpulan dana bencana secara online, peningkatan perolehan dana sosial itu sasarannya. Kemudian kebijakan penggunaan dana sosial non iuran tidak dilanjutkan. Dulu ada tuh pakai aplikasi gitu, kerjasama sama Winet, tapi berhenti tuh.
untuk merespon musibah yang dialami menggunakan dana operasional. Nah, jadi dulu itu dana operasional itu kita selalu ngikutin Dapen 1 juta kita 300 kan gitu ya. Dapen 1,5 juta kita 500 kan gitu ya. Tiba-tiba Dapennya nggak ada, lah kita gimana? Masa kita hentikan? Nah itu makanya pengeluaran itu setelah itu bertambah. Mengembangkan prosedur bantuan sosial lebih responsif, bantuan banjir, rumah terbakar, gempa bumi, longsor, puting beliung. Nah, ini totalnya 915 pensiunan, 468 juta. Oh, itu lumayan besar Pak. Mengembangkan standarisasi bantuan musibah. Nah, ini maksudnya standarisasi itu untuk ini berapa, untuk yang ringan berapa, yang berat berapa. Karena saya bilang harus sama Pak ya. Kalau terjadi gempa di sana ya berapa itunya? Oh, yang ringan segini, yang ini kan gitu ya. Nah, kita sesuaikan. Jadi kalau berat harus diperbaiki tambah. Bila berat sekali setelah dikasih apa namanya kayak gitu tanggap darurat juga dibedah rumahnya. Kemudian C, meningkatkan program bedah rumah. Nah, ini repot nih Pak ya ini. Jadi sasarannya jumlah rumah yang dibedah meningkat. Jadi di periode kita itu 466 rumah sebesar 11 miliar. Miliar Pak, 11 miliar lumayan. Sumatera 56, Jawa 361, kawasan timur 49. Kemudian kita tambahkan dengan program bersinar. Bersinar karena kita punya Pak Sinar, jadi ada program bersinar. Bantuan ada di beberapa rumah yang dibedah terus ditambahkan itu gitu. Mengembangkan rumah deret ini batal. Duitnya udah ada Pak, tanahnya nggak ada. Duitnya udah dikasih itu sama teman Sekar. 600 berapa Pak Mus? 640. Aduh saya bilang tanggung jawab nih Pak Mus, kembalikan sama Pak Mus. Kemudian meningkatkan administrasi sistem prosedur keuangan badan otonom. Jadi kalau otonom itu keuangannya terpisah Pak ya. Itu sama, nanti dompet peduli juga seperti itu karena masukan ini, keluarannya ini. Saya ngasih duit sekian untuk 10 rumah. Nah jadi nanti tinggal dilihat rumahnya bener nggak 10 kan gitu aja. Kemudian kualitasnya cocok, nah itu. Jadi sebetulnya itu. Kemudian meningkatkan tata kelola Batom, akuntabilitas pengelolaan keuangan Batom bedah rumah, diaudit oleh Bank Pusat, diaudit juga oleh Sabar dan rekan dulu, sambil diminta atau betul tuh dipisahin atau dimasukin saja, masukin saja terus saja pertanyaan begitu, digabung dipisah, digabung dipisah. Kalau digabung, kalau ada audit, ya audit semua. Kalau dipisah, kayak gitu gitulah. Oke, khusus untuk badan bedah rumah CDC juga diaudit oleh Ernst & Young. Nah jadi sekarang itu kecenderungannya Pak, yang memberikan bantuan bedah rumah itu Dapen sudah nggak boleh, Yakes kurang pas, kan gitu ya kata-katanya. Dapen kurang pas, Yakes tidak sesuai dengan peruntukannya organisasi itu. Kemudian ya sudah di CDC aja. Nah jadi jumlahnya menurun Pak. Ya itu ya ininya dinamikanya. Kemudian meningkatkan program pensiun berdaya, pelatihan, kemudian usaha gitu ya. Ada beberapa sih, ini kita kelompokkan saja. Menyalurkan yang memiliki profesi, mewadahi yang ingin bekerja kembali, memfasilitasi yang ingin berintis usaha, membina usaha yang sudah punya usaha, membantu yang taraf hidupnya di bawah standar. Nah gitu ya. Ada beberapa sih ininya yang sudah kita jalankan. Pak Hendro Baso, ya Pak. Ada Pak siapa? Kiki, ada Pak Amin, koperasinya. Ini Pak Jogja, servis AC ya gitu ya. Ya itulah. Ini masih tahap-tahap awal gitu ya. Kemudian mengembangkan program iman, budaya dan olahraga. Jadi kegiatan Ibo dapat dijadikan sarana dalam menjaga kualitas jasmani rohani. Peningkatan kerohanian Islam rutin via Zoom, cabang yang, nah ini kita bantu uangnya Pak. Supaya apa? Supaya layanan yang itu, Ibo itu terselenggara. Minimal 1 kali lah 1 triwulan gitu. Jadi 1 juta minimal 1 kali dalam 1 triwulan.
Nah untuk yang olahraga kita udah menunjuk khusus tuh ada khusus nangani olahraga. Saya pengennya standar ya kayak tadi senam gitu yang ceria gitu ya. Karena itu, nah saya pengennya itu gitu. Ada guide kebetulan kan tadinya di Yakes jadi tahu gimana ini ya gitu. Trik-triknya untuk menambah bantuan gitu ya. Oke, itu yang proker berdasarkan Munas yang lalu. Nah, kemudian saya coba menyampaikan realisasi non proker. Nah, ini saya juga rada aneh gitu ya. Kok nggak ada kenaikan MP di dalam proker yang dulu? Padahal di visi di misi ya. Di misi ada. Ya sudah Pak Indra saya bilang masukin aja yang ini. Jadi memang dulu sempat ribut tuh rebutan jasa. Saya tuh yang berjuang, saya yang berjuang gitu ya. Padahal kita itu dari awal begitu saya jadi ketum, saya ke luar negeri dulu kalau nggak salah gitu ya. Setelah itu langsung kita sowan ke direksi, minta macam-macam tuh minta ini gitu. Termasuk bedah rumahnya Pak Mus. Gitu ya waktu itu ya. Nah dari situ sebetulnya udah ada sinyal, oke Pak Jaka, nah gitu. Yang penting kan gitu ya, yang penting gitu, oke Pak Jaka sama-sama kita cari celah. Nah, oh berarti mau nih, oh udah kita ngasih hitung-hitungan kayak gitu. Kalau berjuang tuh begitu, bukan nuntut, bukan demo, geruduk kantor, bukan begitu. Gitu. Jadi tolong diiniin, kira-kira ini Pak celahnya, oh enggak nanti saya lihat dulu ya, kayak gitu. Terus dihitungin kan sama aktuarisnya. Nah baru memang proses yang ini lambat nih, karena macam-macam gitu ya. Nah, kemudian mentok. Jadi dulu itu yang memberikan keputusan ya atau tidaknya itu di kementerian Pak. Kementerian orangnya baru, muda, doktor gitu, nggak peduli lagi sama yang pensiunan. Nah, akhirnya ribut kan gitu. Nah, udah mandek. Setelah itu dipindahin tuh. Dipindahkan yang anunya pemberi apa ya gitu, pemberi keputusannya. Jadi RUPS sampai RUPS lupa yang kayak gini, RUPS loh ini agenda berapa dulu tuh, RUPS pindahin dari Kementerian BUMN ke Komut. Setelah pindah celok aja gampang. Nah gitu, tapi saya bilang anu lo ya, rapel lo ya gitu, rapel alhamdulillah gitu. Cuman ya memang ada beberapa kelompok yang nggak dapet. Yang tadi ya. Salah satunya yang mana tadi? Yang apa namanya? Yang kena hukdis gitu loh. Kemudian apa? Yang APS. Ya, gitu ya, gitu. Kalau saya tadi ribut kayak gitu, gila. Gini aja lah kalau kena hukdis ya, kalau ini yang dikeluarin gitu loh. Karena itu jelas. Nah, kasusnya itu aja. Di pengadilan gitu kan, ada set penjahatnya ada, saya saksi tuh. Kan gitu. Saya saksi begitu, ini udah diputuskan bahwa si ini bersalah. Nah kemudian berikutnya yang terima duit keluarin. Saya dikeluarin enggak, Sina dikeluarin enggak, gitu loh Pak. Jadi ya jangan dianulah diputar-putar. Makanya tadi saya bilang bahasa terang aja gitu, karena kita nggak tahu bagaimana kalau, nah pertanyaan saya ke Pak Yuri tadi, bagaimana kalau ternyata bersalah tapi nggak dihukum, ayo kumaha tuh. Ayo, kita tahu, sama-sama tahu si ini anu kan bodong Pak. Kalau bodong merugikan perusahaan enggak? Bayar pajak kayak gitu. Nah itu maksudnya, jangan terlalu sensitif yang begitu, pelintir. Kasihan. Mau kita ungkap lagi? Oh saya mah senang tuh, karena penasaran saya itu sebetulnya kartu siapa itu sok atau buka lagi. Ayo, kayak gitu ya. Jadi ngelantur nih. Implementasi iuran 5 per mil. Nah ini juga ramai kan. Makanya tadi menentang kebijakan organisasi itu, menentang itu nggak mau melakukan. Menentang itu gampang sebetulnya. Melanggar mah ada aturan, dilanggar. Katanya memang peraturan untuk dilanggar. Nah itu gitu ya. Jadi kalau menentang itu belum, nggak mau dia. Itu. Pemungutan iuran baru terlaksana 1 Mei, 5 bank mitra, kemudian disusul 2 bank lainnya. Masih ada nih Pak sisa, saya udah
wanti-wanti ke Pak Sinar, sama kemarin Presdir Dapen, Pak saya masih utang nih, ada di 39 bank non mitra 900-an. Itu saya udah minta. Banyak sih yang membantu sebetulnya, tinggal aturannya aja. Bang Mantap mau, Bang Wuri mau bantu, Bang Banten, apalagi ya Pak. Banyak sih sebetulnya mah lo berkawan, jadi banyak kawannya. Kemudian pengumpulan surat. Nah, ini kan pengumpulan surat pernyataan bersedia mengiur. Nah, gitu ya. Itu sejak Mei yang bersedia mengiur 32.128 dari total 33.000. Jadi terdapat 228 orang tidak bersedia mengiur. Jadi berapa kemarin dihitung tuh? Berapa sih? Ternyata kurang dari 1%. Alhamdulillah Pak. Karena dulu itu kan nggak mau tuh bang tuh motong itu. Tapi saya gitu ini. Malah sama orang kita dilaporin Pak. Bayangin, orang kita ngelaporin, lu saya bilang orang itu mau bantu kita kok. Sampai saya bawa polisinya aja, toh sok ini kayak gini gimana. Jadi Pak, kalau di kepolisian itu selalu ditanyakan ada kerugian enggak. Saya bilang enggak Pak, kalau minusnya dia tidak bersedia ya saya kembalikan kan gitu. Tang udah tuh beres. Kan gitu Pak. Tapi jangan kasihan dong Pak, dilaporin. Cabang sini dilaporin ke direksi di sana, habis tuh. Itu kan, Jaka gimana saya? Waduh. Nah itu ya, itu beratnya di situ. Gitu. Belum lagi duitnya nih. Duitnya juga hampir 2 miliar itu kita ngurusin gitu. Kemudian nah ini dia pekerjaan ya, setiap akhir bulan harus menerbitkan surat perintah pendebetan. Kayak kemarin nih, ini kita udah itu kan. Jadi kemarin saya teken itu gitu. Itu kan nggak hanya begitu aja, Pak Cucu tuh lihat datanya dicek dulu mana yang tidak bersedia gitu. Ada tuh udah lama itu tidak bersedia harus kita kembalikan. Itu proses itu Pak. Jadi itu namanya centralized operation. Jadi terpaksa ada operasi di kita di ADRT yang lama. Tugas PP itu pembuat kebijakan. Ya kebijakan aja gitu. Ya bolehlah Bapak protes gitu. Tapi sekarang operasi Bunahar tuh ya, kalau itu hitungan kayak Pak Epi gitu. Bunahar itu 1.600 minimal tuh. Jadi setiap malam itu 30. Ya, itu kasihan tuh. Ya gitu maksudnya gitu. Mau ditambah repot juga gitu. Nama orang. Nah itu juga ya. Terus masalah ini ke bank Pak. 2 dari 4. Kalau 2 dari 4 berarti pengurusnya harus berapa? Harus 3 Pak. Karena kalau 2 ada 2 yang bukan pengurus tuh. Bank itu nggak mau tahu Pak. Harus pengurus. Minta dia SK-nya. Gitu Pak. Ya puntennya ini supaya tahu aja gitu. Loh, mitra ya, misalnya kita bermitra. Terus kita ngusul tuh staf. Tanya ini pengurus tuh bukan? Nggak mau. Nego gitu, nggak bisa. Nah gitu ya. Kemudian setiap realisasi pemungutan per bulan di Bank Mitra. Realisasi per bulan sekitar 600-an lah Pak. 600-an. Kemudian targetnya sih 630, kemudian tidak terrealisasi 15 juta. Tadi Pak kalau tidak terrealisasi itu ada tanggal di mana kalau pas hari libur susah itu. Jadi dari Dapen tuh jam 1 malam gitu ya. Kita motongnya jam 8. Standar Pak begitu Pak. Teman-teman ini habis subuhan kuras. Iya enggak ada. Kata bangnya, "Pak, kita potong lagi." Boleh, kasihan lah saya bilang. Nah itu Pak gitu. Kita kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya itu dinamikanya seperti itu. Kemudian dampak izin Pak Sunan, dengan Pak Jaka, Dapen. izin 3 menit lagi Pak. Aduh ya. Ya, oke. Artinya gini, non mandiri setiap saat PP wajib approve. Jadi autentikasi non mandiri. Nah ini dulu ribut ya PKS Pak Indra tuh. PKS akhirnya ya udahlah kalau yang yang mandiri Dapen kan gitu, yang non mandiri kita, tapi sama Pak Indra taikin dong tarifnya kan gitu. Ya itu perjuangan luar biasa itu. Berapa bulan yang urusnya kayak gitu. Kemudian pengelolaan tagihan belum ya, nanti Pak Cucu aplikasinya.
Kemudian pembenahan akun di pusat. Ini sudah tadi pembenahan akun. Kemudian dampak Covid. Nah, jadi ini bantuan Pak. Kalau bantuan ditilep itu saya sampai ngantongin sendiri. Ngantongin vitamin. Ini dari Dapen dari Ekes dari Telkom. Itu ngasih sekitar 1,2 miliar. 1,2 miliar Pak. Tuh, dulu pertama-tama itu dikasih masker aja. Enggak. Ada cabang yang nggak mau bagiin. Saya bilang kalau gitu saya aja yang bagiin deh. Bener itu, takut mati. Memberikan sumbangan dana kematian. Nah ini dana kematian dari 2019 sampai 2024 itu yang meninggal sekitar 8.800, nilainya 14,5 miliar. Membantu sanar kerja di cabang. Nah ini juga lumayan Pak. Jadi tadinya dibantu Dapen 400 jutanya Pak Indra. Dapen berhenti, masa saya yang ini, nanti ada yang minta, masa saya nggak kasih? Ya bilang ya kasih dong, ya kasih. Jadi kita sendiri tuh sekarang ada AC, ada pola macam-macam lah. 959. Kemudian program P2T bersinar. Jadi P2T bersinar itu sebetulnya gitu ya, meningkatkan kesejahteraan itu tidak harus dengan meningkatkan pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran. Seorang PMP di Pak Dedi MP-nya 900.000, bayar listrik 300.000, itu kita bawa itu. Kemudian Badan Otonom Dompet Peduli, ya ini ribut dengan mana? Dengan Jakatel. Jadi kita bikin sendiri ini, dan udah beberapa donatur sudah beralih ke kita. Mudah-mudahan bisa lancar jalan berikutnya. Demikian laporan pertanggungjawaban pengurus pusat, jadi bukan ketum ya, pengurus pusat. Pak Ketua, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Jaka atas presentasinya. Kemudian kami selanjutnya mengundang Ketua Badan Pengawas Pusat, Pak Supardi, monggo dipersilahkan untuk presentasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita tidak henti-hentinya menyampaikan puji syukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, taufik dan hidayah pada hari ini sehingga kita bisa hadir di Kota Bandung untuk sama-sama melaksanakan Musyawarah Nasional ke-9 tahun 2024. Semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan ke kita sekalian. Ibu dan Bapak sekalian, saya berdiri di sini. Ya, ada keterkaitan dengan keputusan Presidium pada Musyawarah ke-8 tahun 19, di mana di dalam keputusan tersebut sesuai SK nomor 08 Munas tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Badan Pengawas Pusat
pada periode 2019 ke 2024. Keputusan presidium itu atas dasar apa yang tertulis di dalam anggaran dasar bab 3 pasal 19 bahwa Badan Pengawas Pusat dipilih dan bertanggung jawab kepada Munas. Jadi siang ini pada saat jam-jam ngantuk karena habis istirahat makan siang, saya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban Ketua Badan Pengawas Pusat masa bakti 19 sampai 23 atau 24. Di dalam keputusan presidium tersebut ditetapkan bahwa dalam waktu 1 bulan harus bisa mengisi kepengurusan di Badan Pengawas. Oleh karena itu, saya mengawali kerja pada tahun setelah Munas itu dengan mengangkat atau menambah anggota, yaitu Pak Ruhyat Daryono sebagai anggota. Tolong Pak Ruhyat berdiri, barangkali ada yang belum tahu. Ya. Pak Ruhyat ini kecil-kecil cabai rawit. Beliau setengah perjalanan dinasnya di keuangan dan setengah perjalanan dinasnya di SPI. Jadi rasanya tepat kalau saya mengangkat beliau menjadi anggota. Dan beliau sudah pernah menjadi anggota pengurus atau badan pengawas sebelumnya, di zaman Pak Narto. Pada tahun 2002, saya dengan Pak Ruhyat agak kewalahan dengan kegiatan BP. Apalagi bersamaan dengan COVID dan beberapa kegaduhan yang timbul, saya menambah 1 orang lagi pada tahun 2002, yaitu Pak Yoyok Taswaya. Pak Yoyok, saya persilakan berdiri. Ini Pak Yoyok Taswaya kelihatannya memang kecil, jadi di BP ini memang kecil-kecil orangnya. Karena syaratnya tidak boleh lebih tinggi dari ketuanya gitu. Walaupun kecil tapi suaranya luar biasa. Sayang di sini nggak ada organ ya. Kalau ada organ beliau nggak akan lepas mic, dia nyanyi terus saja, nggak berhenti-berhenti. Saya dibantu oleh satu tenaga administrasi yaitu Pak Muhammad Rifai. Pak Muhammad Rifai ini banyak berhubungan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak bendahara di cabang karena beliau bertugas mengevaluasi laporan keuangan cabang. Namun Allah mengendaki lain, bulan Desember 2002 beliau wafat. 2022. Ya, beliau wafat. 2 bulan kemudian pada 1 Februari 2003 saya dapat tambahan tenaga dari mantan di Kepulauan Riau, yaitu Pak Haryanta. Pak Haryanta ada? Beliau oh ya, di belakang. Karena panitia sebagai pengaman di panitia harus deket-deket di belakang. Kalau ada yang lari, jadi ketangkap oleh beliau. Dari ketentuan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kita diberi tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok yang tercantum di sana adalah melakukan pengawasan
terhadap pengurus dalam pengelolaan P2Tel. Di dalam tugas pokok itu apa sebenarnya yang diawasi? Fungsinya adalah pengawasan terhadap kekayaan dan pengawasan terhadap operasional serta evaluasi laporan cabang. Saya mungkin bisa cerita sedikit mengenai evaluasi kepengurusan cabang. Banyak cabang yang mengatakan kalau cabang disuruh laporan, tapi kalau PP nggak mau laporan gitu ya. Padahal ketentuannya di sini di anggaran dasar tertulis PP itu laporannya di Munas, bukan di cabang gitu. Tapi cabang sesuai anggaran dasar yang tercantum terakhir itu bahwa cabang itu berkewajiban untuk melaporkan laporan keuangan. Kenapa? Kenapa kok cabang harus melaporkan? Padahal kepingin saya tidak perlu harus PP gitu. Kepingin saya cukup oleh badan pengawas cabang. Tapi ternyata dari pengalaman beberapa tahun periode sebelumnya, itu jangankan diperiksa oleh BP-nya, dilihat aja enggak, tahu aja enggak BP-nya kalau ada laporan bertanggung jawab ke PP. Oleh karena itu rencana yang terprogram di BP pusat itu pada tahap awal kita lakukan pemeriksaan oleh PP. Kekurangannya kita berikan latihan. Kalau sudah dilatih, nanti kita serahkan. Gitu. Karena kita sadar laporan keuangan dan kegiatan yang dikirim ke PP itu tumpuannya, Pak. Itu kalau datang setiap 3 bulan itu setengah meter loh. File itu. Ya itu harganya berapa itu kali lembar-lembarannya itu, belum nyetaknya. Oleh karena itu kita juga kepengin nantinya gitu ya, mudah-mudahan pengurus yang akan datang sudah bisa menerapkan kalau sudah dianggap cabang itu sudah benar semua laporannya, itu nggak perlu dikirim ke pusat lagi gitu. Atau paling tidak tahap awal dikirim online gitu. Jadi tidak perlu ada file yang hard copy, ya cukup soft copy. Itu tahap selanjutnya. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan oleh pengurus selanjutnya. Kita masuk ke pokok-pokok program. Di dalam Munas yang lalu, pokok-pokok program itu hanya termaktub di 10 kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jaka. Bagian badan pengawas kadang-kadang bersamaan dengan pokok programnya pengurus. Sehingga tidak heran kalau nanti di sini ada laporan yang sama. Berkaitan dengan akuntan publik, itu tanggung jawabnya, anggarannya ada di badan pengawas. Jadi saya akan melaporkan kegiatan dengan akuntan publik. Selain yang sudah hasil dikatakan tadi, kita sudah WTP selama periode kepengurusan Pak Jaka dan sebelumnya. Saya masuk ke realisasi dan pokok-pokok program Badan Pengawas tahun 2023. Saya tidak mengatakan programnya karena programnya kita ikut programnya pengurus pusat. Saya ngambil subprogramnya saja yang dikerjakan oleh BPP. Pengembangan program pelatihan dan pembinaan Badan Pengawas Cabang dan Pengurus. Sasarannya tentunya meningkatkan kemampuan profesi, karena di anggaran dasar itu disebutkan salah satu tugas Badan Pengawas itu
meningkatkan kemampuan profesi badan pengawas cabang. Begitu bunyinya. Jadi pelatihan yang kita kerjakan atau kita rancang itu memang sebenarnya ditujukan kepada peningkatan profesi badan pengawas cabang. Gitu. Yang karena pada saat dilatih juga banyak yang nggak tahu apa tugasnya, apa kegiatannya. Jadi itu tercantum di dalam anggaran dasar. Pelatihan yang sudah kita lakukan itu di 3 kota. Jadi yang pertama di Bandung, itu diikuti oleh PC Jawa Barat dan Jakarta, Jabodetabek. Yang kedua di Semarang, itu diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Serta di Makassar, yang diikuti oleh seluruh Sulawesi. Pada saat di Makassar itu kita bekerja sama dengan Dapen dan pengurus. Jadi ada pelatihan MUDP namanya. Jadi waktu pelatihan yang 1 hari itu kita bagi 2, separuh untuk Dapen, MUDP, dan separuh lagi untuk keuangan. Dalam rencana kita sebenarnya tahun 20 itu dan 21 itu kita mau ke Medan, jadi kota keempat yang rencananya diikuti oleh Medan, Pekanbaru, dan Palembang. Budget sudah disetujui oleh Ketum, sudah ditandatangani, planning sudah kita siapkan, perhitungan biaya sudah kita selesaikan. Tahu-tahu ada COVID melanda sehingga kita tidak diizinkan keluar untuk melakukan pelatihan. Namun demikian, walaupun kita tidak offline ke beberapa kota, tapi kita melayani pelatihan yang bersifat melalui telepon atau video call. Banyak, apakah itu kepala cabangnya atau ketua cabang atau bendaharanya yang langsung menghubungi Pak Ruhyat untuk konsultasi, mulai dari bimbingan penyusunan laporan keuangannya sampai membuat laporannya agar sesuai dengan SK yang sudah ada sebenarnya. Laporan keuangan cabang itu sudah diputuskan di dalam Munas sebelumnya, SK itu akan dijalankan begitu. Dari pelatihan yang offline maupun yang online itu bisa kita ukur hasilnya. Pada tahun 2018 saat menjelang akhir 18 menjelang masih kepengurusan lama, itu laporan keuangan yang kita terima hanya 52 cabang dari 99 cabang yang ada. Akhir 2019 diterima 74 cabang dari 91 cabang. Tahun 2020 diterima 83 cabang dari 91 cabang. Jadi persentasinya udah naik. Tahun 21 diterima 81 cabang dari 91 cabang juga. Dan di tahun 23 diterima 78 cabang dari total 90 cabang. Memang ada penurunan, ada kenaikan. Nah, tadi disebut salah satu programnya Pak Jaka adalah menempatkan dan mengembangkan sistem audit eksternal oleh kantor akuntan publik untuk setiap unit yang mengelola keuangan. Sasarannya agar semua unit yang mengelola itu terkonsolidasi dan dinyatakan sebagai unit yang BTP gitu. Melaksanakan program ini
kita menunjuk auditor Sabar dan Rikan. Kita coba unit kerja Batom bedah rumah. Perlu saya laporkan bahwa sistem keuangan di Batom bedah rumah itu memang dirancang kerjasama antara badan pengawas dengan para petugas keuangan di Batom. Akhirnya pada akhir pemerintahan yang dulu, jadi tahun sebelumnya itu keluar SK yang menentukan standar akuntansi untuk bedah rumah seperti apa hasil rancangan itu. Jadi sudah ada SK yang harus kita patuhi. Karena program ini, maka Batom bedah rumah dilakukan audit terhadap Batom bedah rumah ini oleh akuntan publik. Pemeriksaan dilakukan, seluruh keuangannya diperiksa, bahkan meriksa hasil. Ada 2 tempat waktu itu yang dikunjungi oleh akuntan publik, diwawancarai, sampai mewawancarai yang diperbaiki oleh yang punya rumah yang diperbaiki oleh PMP-nya. Sampai diwawancari, saya kebetulan nggak ikut, jadi saya nggak tahu apa aja yang ditanya oleh akuntan publik itu. Akhirnya pulang dari kunjungan pemeriksaan ke lokasi itu, auditor berkesimpulan bahwa untuk Batom bedah rumah ini jaminan kelangsungannya tidak ada. Jadi tidak memenuhi kriteria persyaratan untuk diberikan opini WTP. Hasilnya akuntan publik hanya memberikan assurance. Assurance itu jaminan bahwa laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai SK tadi sudah dikerjakan atau disajikan secara wajar. Dan selanjutnya, ya Pak Bawa, dan selanjutnya kegiatan pemeriksaan Batom BR cukup dikerjakan oleh badan pengawas saja, tidak dilakukan oleh akuntan publik. Dan sampai hari ini konsolidasi atas Batom belum dilakukan, masih menggunakan sesuai SK yang berjalan. Kalau nanti di pengurusan baru menganggap harus konsolidasi, ya itu masih akan didiskusikan lagi. Karena Batom yang sekarang SK itu kita bikinkan hampir mirip-mirip dengan cabang, setara dengan akuntansi keuangannya cabang. Program yang ketiga ini yang juga menjadi tanggung jawab, salah satunya tanggung jawab BP dan keuangan di pengurus adalah mengupayakan hasil audit KAP tetap wajar tanpa pengecualian. Dan alhamdulillah kondisi itu tercapai, walaupun ada beberapa catatan di dalam awal-awal itu tentang tadi yang sudah disebut oleh Pak Jaka, catatan yang tidak berkeputusan masalah PT LSP Jakarta, PT LSP Bandung. Yang Jakarta harus dijual, tapi Pak Jaka belum mau karena harganya lagi merosot sahamnya. Jadi sampai hari ini belum dijual. Walaupun itu terus ada bayang-bayang catatan itu. Yang kedua PT LSP yang ada di Bandung. Ini alhamdulillah kemarin sudah dilebur, sudah dilikuidasi PT-nya, dibubarkan. Dan alhamdulillah sudah disahkan oleh notaris
pembubaran itu dan sudah dikirim ke Hukum dan HAM. Saya belum dapat kabar apakah sudah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Itu pokok-pokok program yang kita kerjakan, ada yang bersamaan dengan pengurus, ada yang kita kerjakan sendiri. Untuk non pokok-pokok program ini yang tidak ada di dalam pokok program, pada awal tahun kepengurusan Pak Jaka kita mendampingi. Jadi penyusunan laporan keuangan Batom ini karena nanti diinstruksikan untuk diperiksa oleh KAP, maka kita dampingi SK yang sudah kita rancang bersama itu, implementasinya bagaimana. Kita bikin kepengurusan pendampingan dan alhamdulillah selesai laporan keuangan Batom dan dilakukan pemeriksaan itu, dinyatakan tadi wajar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang bikin perut selalu kram kalau ngerasain ini, yaitu menyelesaikan kasus pengunduran diri bendahara PPI. Ini cukup memakan energi, cukup membuat stres badan itu. Karena yang nanya banyak sekali, yang nelpon banyak sekali, yang kirim surat banyak sekali. Ya. Termasuk dari teman-teman KPC, ada 56 KPC yang kirim surat. Lakukan, ambil alih, munaslup dan lain sebagainya. Ya, itulah kenyataan yang harus saya hadapi. Untuk menyelesaikan itu, maka saya memberanikan diri. Begitu ada kondisi yang sudah seperti chaos gitu, saya sebagai BP harus melakukan apa gitu. Tidak ada di job, tidak ada di pokok-pokok program. Maka dengan berbicara dengan beberapa teman, akhirnya kita membentuk tim pencari fakta. Tujuan utamanya yaitu menyelesaikan gejolak yang terjadi. Dan dari penelusuran tim berjalan cukup lama, 2 minggu lebih, harus segera laporan, harus segera diputuskan. Maka tim memutuskan menganalisa, mengevaluasi, dan akhirnya menyimpulkan penyebab utama. Atau kalau di kedokteran, simptomnya apa sih bisa terjadi chaos seperti ini? Gitu. Simptomnya, penyebab utama bisa terjadi chaos seperti ini. Dari tim itu akhirnya menyimpulkan ada 2 sebab. Sebab yang pertama tentu karena ada surat yang diluncurkan oleh Pak Suroto, bendahara, yang dimultitafsirkan karena kalimat yang ada di sana oleh banyak orang sehingga berprestasi, berkesimpulan dalam surat itu diinterpretasikan oleh pembacanya ketua umum melakukan penyelewengan 1 miliar. Itu. Simptom yang kedua adalah adanya SK dana talangan. Seandainya pada saat itu belum ada SK dana talangan, mungkin kalimat itu nggak akan muncul. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa 2 simptom itu yang harus kita hilangkan. Kalau 2 penyebab itu hilang, diharapkan tidak terjadi lagi. Karena kan sudah terjadi, nggak bisa ditarik kan, supaya tidak terjadi lagi gitu. Oleh karena itu, Pak
bendahara keputusannya harus menarik atau meralat surat itu. Sehingga menjelaskan apa sih yang beliau maksud dengan kalimat dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan uang dana kematian 1 miliar. Itu. Yang kedua, Pak Jaka sebagai pengurus pusat harus mencabut SK dana talangan. Dan yang ketiga, kalau itu sudah dilaksanakan semua, kita berharap ada perdamaian di antara beliau berdua. Kita memonitor, melihat perkembangan, kekisruan. Akhirnya saya bahagia sekali, Pak. Bahagia banget. Lega banget. Karena saya melihat foto salamannya Pak Jaka dengan Pak Suroto di depan direksi. Di sana ada Pak Srianto, ada Dir SDM, ada Pak Jaka, ada Pak Suroto. Salaman. Wah, lega sekali saya, Pak. Lega banget. Berarti apa yang sudah kita kerjakan selesai tugas kita. Ya. Saya kembalikan. Ternyata masih berbuntut panjang juga. Yang sampai sekarang nggak tahu saya apa sudah selesai apa belum ya. Gitu ya. Yang ketiga yaitu menyelesaikan kasus keuangan PC Singaraja. Ya. Ada laporan keluhan dari anggota Singaraja yang dikeluhkan ke Ketua Umum bahwa ada beberapa orang yang mestinya menerima santunan kematian yang 2 juta itu ternyata tidak menerima. Sudah beberapa bulan, bahkan sudah hampir setengah tahun lebih tidak menerima. Dia mungkin karena berteman dengan Pak Toto atau berteman dengan Pak Mumu di keuangan, cari informasi, kok aku nggak nompo-nompo, kok saya nggak terima-terima uang santunan kematian, dikemanakan uangku? Pak Toto kan bilang sesuai dengan kiriman transfernya sudah, ini sudah. Tapi kok kepada nggak terima. Akhirnya Pak Jaka minta badan pengawas karena aturannya begitu, Pak. Kalau mau meriksa cabang itu harus ada permintaan dari Ketua Umum ke BP untuk meriksa ke Singaraja. Saya tugaskan Pak Ruhyat ke Singaraja. Meriksa keuangannya, meriksa droppingnya, didampingi oleh Pak Toto pada saat itu. Cocok-cocokan gitu, memang ada beberapa yang tidak disampaikan. Dan secara faktual, KPC Singaraja mengakui kalau memakai uang itu. Nah, atas dasar berita acara bahwa beliau mengakui kalau dia memakai, maka KPC Singaraja dinonaktifkan pada saat itu juga. Dan dilakukan muscap baru. Muscap yang memilih ketua baru. Jadi yang hadir di sini, ini hasil muscap lu Pak Winaya ya namanya. Oh ya, silakan berdiri Pak. Nah ini. Beliau yang sekarang menjabat ketua cabang di Singaraja. Nah, ada juga tadi saya sampaikan bimbingan kita yang kadang-kadang online itu nggak mendapatkan hasil. Khususnya ini ke PC Banjarmasin. Sudah lewat nih, akhirnya kita datangi Pak Ruhyat lagi yang datang ke sana, bimbing langsung,
Jadi ngebit langsung gitu, didatangi dari awal sampai akhir ceritanya. Akhirnya alhamdulillah hari ini beliau sudah bisa secara rutin melaporkan laporan keuangan. Itulah Bapak Ibu sekalian apa yang sudah kita kerjakan sebagai laporan pertanggungjawaban saya sebagai Ketua Badan Pengawas dalam kesempatan Munas pada saat ini. Saya berharap, kebetulan usia saya juga sudah lebih 70 tahun. Jadi saya berharap sekali lagi kepada Ibu dan Bapak sekalian yang hari ini hadir, mari kita sama-sama meluruskan niat untuk Munas pada 9 pada 2 hari yang akan datang ini. Mari kita jaga jalannya Munas ini damai, lancar, dan tentunya sesuai harapan kita semua. Dan jangan terulang lagi untuk periode selanjutnya. Surat-surat banjir somasi Pak di pengurusan sekarang ini, sampai BP-nya aja diikut-ikutin, kena somasi juga. Oleh karena itu saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Marilah kita kembangkan, kita jalankan lagi persaudaraan dan saling peduli yang menjadi moto kita. Demikian laporan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan buku laporan pertanggungjawaban kepada Presidium. Terima kasih, Bos. Terima kasih Pak Pardri atas presentasinya. Saudara peserta sekalian yang saya hormati, dengan selesainya penyampaian presentasi oleh Pak Ketum dan Pak Ketua BP, maka saya tutup agenda penyampaian LPJ yang nanti akan dilanjutkan dalam pembahasan di lebih detail di komisi dalam ini komisi B. Saya tutup terlebih dahulu untuk agenda penyampaian LPJ. Berikut kita masuk kepada agenda, yaitu pembentukan komisi A dan komisi B. Namun sebelum itu, saya harap Pak Sarjono untuk joget lagi di depan sini supaya teman-teman segar bugar lagi. Aduh, mau dibacakan ini, kumaha? Ya, saya joget. Siap. Oke, ayo berdiri dulu Pak, berdiri kita ramekan, berdiri. Oke. Kursinya dimajukan lagi. Ya. Kita copoco kita. Copoco, Dek. Dimajukan, Ibu, dimajukan aja kursinya ya. Membuktikan sekali lagi bahwa untuk sehat, untuk bugar itu kita tidak perlu ruang, tempat dan waktu yang khusus. Jadi Bapak Ibu sekalian, olahraga itu, bergerak itu tidak hanya memperkuat jantung, paru, kemudian apalagi otot, tulang, saraf, tapi juga melatih daya ingat. Jangan sampai rumahnya di Balikpapan, pulangnya ke Garut. Ya, mantap. Tunggu bentar. Oke, siap ya. Coba sama-sama kita. Gerakannya sangat mudah. Ini hanya diingat-ingat, ini melatih daya ingat. Kan kalau yang Muslim sambil baca Quran, melatih daya ingat gitu kan, atau apa begitu kan. Yang kalau untuk olahraga bergerak itu seperti ini. Hanya begini. 2 kali kanan, 2 kali kiri, mundur, maju, mundur, maju. Hanya gitu aja, nggak kemana-mana. Masih di Holiday Inn. Ya jangan. Pak Dede jangan pengen ke Bogor heula tah. Oke ya. Jadi hanya selebar itu, seluas itu kita bisa bergembira.
Oke, sama-sama ya, poco-poco yang standar. 7, 8. Kanan 2 kali, kiri 2 kali, mundur, maju, mundur sekali lagi. Kanan 2 kali, kiri 2 kali, mundur, maju, mundur. Hanya gitu aja ya. Oke, sepanjang 2,5 jam. Oke, siap. Musik. Siap. Ini terbukti bahwa P2TL itu tidak hanya hoak, terbukti kompak tuh terbukti sekarang. Bukan itu. Sekedar bertanya tadi. Tapi musiknya lagi. Jadi operator itu kreatif. Disangkanya betulan poco-poco itu musiknya poco-poco, padahal bukan, musiknya bukan poco-poco. Dangdut kita dangdut. Oke, siap. Oke. Senyum-senyum. Siap, gembira. Oke, musik. Tambah. Musik KB. Pemanasan dulu. Sama-sama, kanan, kiri. Stop. Mulai. Hasrat hati hanya Mundur. Lagi kanan 2 kali. Lagi. Tangan di atas. Mundur, maju. Asik. Lagi. Gampang. Tangan di depan. Asik. Tangan di atas. Asik. Lagi. Cukup Kang, luar biasa. Silakan duduk kembali. Cukup Kang, cukup. Luar biasa. Terima kasih Pak Sarjono. Oke, duduk kembali. Ya, Besok pagi jam 6. besok lagi. Promosi money. Terima kasih Pak Imam, udah promosi saya. Ya, terima kasih. Kemudian kita masuk ke agenda pembagian Komisi A dan Komisi B. Daftar peserta di Komisi A dan di Komisi B sudah disiapkan, sudah dibagi oleh tim seksi persidangan. Jadi nanti mekanisme pelaksananya saya minta tolong Pak Sarjono dan kawan-kawan untuk menyampaikan nama-namanya dan pengaturannya lebih lanjut. Silakan Pak Sarjono. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kami sampaikan semalam bahwa 1 sampai 59 akan tetap di sini, kemudian yang 60 sampai 117 itu berpindah ke. Jadi
Saya akan sampaikan daftar nama-nama peserta untuk komisi B. Ini yang LPJ ya, untuk LPJ ya, yang B ya. Oke, yang saya sebut nanti masuk ke ruang sebelah. Yang pertama cabang Samarinda. Samarinda mana? Oke, Ibu nomor 60 betul tempat duduknya. Oke, berikutnya Pak Mustajab dari pengurus pusat, kemudian Pak Indra Pestianing Budi ada. Oke, siap. Berikutnya Pak Irwan dari Parepare, kemudian Solo. Oh ada Pak Amin, alhamdulillah. Tak cari-cari enggak ada sampean. Ada. Berikutnya Malang, Pak Ariswandi. Berikutnya Pak Willy. Kemudian Pak Ruhiat. Siap. Kemudian Pak Supardi. Oke. Kemudian Pak Riyadi, Jakarta Timur. Kemudian Pak Thomas Hobis Wahyu dari Biak. Oke. Berikutnya Pak Manulang ada di sini. Pria Pak Sugino. Pak Sugino masuk ke B. Pak Joko Rianto. Pak Joko. Oh siap. Cirebon. Pak Nusri Hamid Banda Aceh. Kemudian Pak Winarno. Kemudian Pak Muhlas Haryono. Kemudian Pak Samuel Frenpati dari Ambon ini ya. Oke. Kemudian Jakarta Bus Baru Ibu Santi. Oke. Berikutnya Pak Asep Saifullah dari pusat. Berikutnya Pak Tukiran. Pak Tukiran, kemudian Pak Donisius Samderubun Merauke. Siap. Kemudian Pak Muhammad Hatta. Baik, alhamdulillah. Pak Aziz. Alhamdulillah. Purwokerto. Pak Hilmi Segala Kisaran. Alhamdulillah. Serang Pak Dedi Haryadi. Oke, siap. Berikutnya Pak James Tatumpe Manado. Mantap. Pak Iwayan Karnu Mataram. Oke. Berikutnya Pak Isdianto dari pusat. Pak Suraji Banyuwangi. Oke. Pak Mumu Romli pusat. Pak Soekarno Ujung Berung. Berikutnya Pak Tri Cahyono Magelang. Kemudian Pak Sudiantono pusat. Oke. Berikutnya Pak Supomo pusat dari Bandung Tengah, izin. Pak Arsono Sidoarjo, alhamdulillah. Kemudian Pak Setio Bale Endah. Pak Sudirman Jakarta Selatan. Siap. Pak Nimrod Rumere. Alhamdulillah. Dari Pak Nimrod ini dari Manokwari. Pak Sugeng Witanto. Oke, Pak Sugeng dari Pamekasan. Kemudian Pak Nurdin Siregar Pematang Siantar. Kemudian Pak Sugeng Purwanto Cianjur. Berikutnya Pak Edi Yulianto Bondowoso. Berikutnya Pak Slamet Purnomo Yogyakarta. Pak Prayitno Jember. Kemudian Pak Husen Adam Ternate. Berikutnya Pak Edwin Syafrin Tanjung Pinang. Pak Joko Mulyono Palembang. Berikutnya Pak Iketut Santika Denpasar. Berikutnya Pak Joko Sulustia. Alhamdulillah. Dari Pasuruan ini. Pak Abu Harisoki pusat. Kemudian Pak Hermanus Pinem. Oke, itu dari Pekanbaru. Pak Junan Saraan ini enggak hadir, Bengkulu. Pak Ali Somantri. Alhamdulillah, Tasikmalaya. Pak Ristanto Kadarisman pusat hadir. Pak Murniansah. Alhamdulillah. Pak Sugiarto pusat dan Pak Haryanto pusat. Alhamdulillah 58 pesertanya nanti diketuai oleh Pak Willy sebagai ketua komisi. Selain yang disebut tadi, yang 1 sampai 59 tetap di sini menjadi anggota komisi A, yaitu ada ART. Baik, setelah ini Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan break dulu, kemudian sholat asar. Harapannya jam 4 sudah bisa masuk ke ruangan masing-masing. Bapak Ibu yang nanti akan pindah ke ruangan sebelah tidak usah dibawa name table-nya, nanti akan dibawa oleh panitia. Bapak Ibu silakan untuk ngopi-ngopi dulu, sholat asar, kemudian jam 4 masuk. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami harap
sidang komisi ini menghasilkan yang terbaik untuk kita, keputusan yang terbaik. Kita memberi waktu sampai jam 21 terakhir. Mudah-mudahan sebelum jam 21 sudah selesai supaya tidak terlalu capek. Kita akan lanjutkan dengan laporan komisi A dan B. Dilanjut, insya Allah akan manggung kembali presidium untuk pengesahan supaya besok tidak terlalu pagi kita masuk. Demikian, nanti kita akan ketemu mudah-mudahan sebelum jam 9 di sini lagi untuk rapat pleno. Kalau umpamanya satu komisi sudah selesai duluan, silakan istirahat, tapi nanti kita akan tetapkan maksimal jam 21.00 kita kumpul lagi untuk laporan tadi. Oke ya, tapi kalau bisa selesai tim satu lagi kita akan segera panggil untuk kembali kumpul di sini. Atau izin, paling telat jam 8:30 yang itu sudah kumpul di sini ya. Yang sudah duluan selesai. Umpamanya komisi B selesai duluan, maksimal 8:30 deh. Oke ya, pastikan itu. Baik, selamat istirahat. Kemudian selamat Pak Artoyo, Pak Arsono. Ya. Sorry, ini apa kalau nanti misalnya di komisi salah satu komisi baik komisi A maupun komisi B memerlukan narasumber, bisa dipanggil apakah itu anggota komisi A atau komisi B bisa ikut nimbrung di komisi itu sendiri gitu. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Pak Agung. Jadi terima kasih Pak Agung. Jadi untuk narasumber kan umpamanya contoh mohon maaf nih ketua umum kita di komisi A, nanti apabila diperlukan di komisi B, Pak Jaka dipersilakan untuk menjadi narasumber di komisi B. Tapi nanti pada saat penetapan itu tidak ada lagi umpamanya nih komisi A sudah diputuskan izin, mohon maaf dengan sangat anggota komisi B sudah tidak lagi bisa cawe-cawe hasil keputusan dari laporan komisi A dan sebaliknya. Pasrahkan saja untuk komisi A kepada anggota dan ketuanya komisi A dan sebaliknya. Begitu ya? Begitu mungkin Pak Imam? Ya, izin. Tapi saya melengkapi ya sedikit. Oke. Jadi lanjut. Daftar komisi B saya hanya melengkapi ini akan ditetapkan oleh presidium. Tadi sudah disebut ketua komisi B adalah Pak Willy Sudirman, dibantu sekretaris Pak mohon kalau keliru ya oleh Pak Sarjono bukan sekretaris Pak Esdianto, ada 2 sekretaris. Jadi dipimpin oleh 3 orang di komisi ya. Komisi B sekali lagi Pak Willy sebagai ketua, dibantu Pak Esdianto, satunya lagi Pak Muhlas ya. Nah, nanti duduk di depan sini, tapi komisi A di sini. Kemudian komisi A belum dibacakan tadi, tapi ada di sini ya, ada di sini ya. Ya betul. Yang kita mau tetapkan adalah ketuanya Ibu Nahar Rindawati. Terus dibantu sekretarisnya Pak Cucu, betul? Dan satu lagi Pak Yuri Gatina ya, di komisi A ya, yang nanti tempatnya di sini. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan kalau mau ditutup. Baik, terima kasih Pak Imam, Ketua Presidium. Sekali lagi selamat beristirahat, sholat asar, kemudian selamat menikmati kebersamaan di komisi masing-masing. Mudah-mudahan memberikan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kita dan berkah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup menumbuhkan harapan, menebar kebahagiaan. Kebanggaan kami, Bio Farma, melayani dunia dengan aksi yang nyata, inovasi yang membara, dan karya yang tercipta. Kehormatan bagi kami bisa menjadi sahabat yang diandalkan berbagai bangsa dalam mewujudkan impian hidup sehat menjadi kenyataan. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang menjadi roda penggerak untuk
untuk kemudian kami bertumbuh dan terus menjadi lebih baik. Kami iringi waktu dengan tak berhenti berinovasi. Kami akan terus berkarya dan mengembangkan diri. Menyentuh dengan hati tanpa terkecuali. Menembus jarak dan waktu untuk menjangkau dengan pasti. Bagi kami, kolaborasi adalah kunci untuk menemukan solusi, menciptakan ketahanan kesehatan global. Berbagai capaian kami syukuri. Namun kami memahami, tantangan di masa depan adalah sebuah keniscayaan. Senantiasa mendedikasikan diri untuk kualitas hidup yang lebih baik akan terus menjadi komitmen kami. Kami akan terus berupaya menghadirkan senyuman di setiap harapan. Bio Farma, dedicated to improving quality of life.